Ada beberapa hal perkara yang dapat membatalkan puasa ya. Maksudnya di sini makruh. Ada 10 perkara makruh yang kalau kita kerjakan bisa membatalkan puasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya cintai karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada saat puasa ini kalau kita dengan ikhlas mengerjakannya, insya Allah kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang orang berpuasa itu Allah kasih banyak ujian ya, bukan hanya ujian dalam hati tapi ujian dari luar juga ada ya. Karena yang namanya puasa itu Allah benar-benar sedang menguji hambanya. Di dalam hadis dikatakan liso ini farahtan yafrahu bihima. Apabila seseorang itu hatinya senang menyambut bulan puasa, maka kita ini mendapat pahala. Baru menyambut datangnya bulan puasa dengan hati yang senang, Allah akan memberikan kita pahala. Apalagi kita melakukan puasanya, ya. Maka dari itu puasa di sini kalau kita mau mendapatkan pahala yang full, pahala yang benar, kita harus tahu dulu apa sih puasa itu. Syaratnya apa saja sih yang harus diikuti, yang harus kita lakukan supaya kita tuh mendapatkan benar-benar pahala puasanya dengan pahala yang luar biasa. Kita tidak mau puasa kita ini hanya bisa menahan lapar, hanya dapat menahan haus, tapi ketika dilihat amalan puasanya tidak ada sama sekali. Jadi kita termasuk orang-orang yang dalam kalimat merugi puasa tapi tidak mendapatkan pahalanya ya. Jadi apa saja sih yang bisa membatalkan puasa? Nah, di sini ada 10 perkara yang makruh yang apabila kita kerjakan maka khawatir puasanya kita itu batal. Kita cuma dapat capeknya saja, kita cuma dapat laparnya saja, kita cuma dapat hausnya saja. Yang pertama yaitu dalam setiap kita berwudu, ketika kita mau ngaji, kita mau sholat itu kan harus berwudu ya. La yamassuhu ilal mutahharon. Tidak boleh seseorang mau sholat tanpa berwudu. Tidak boleh seseorang mau membaca Al-Quran tanpa berwudu. Nah, ketika kita berwudu, nah kita harus meninggalkan berkumur ya. Jadi kita nggak usah berkumur dulu pada siang hari, karena ketika kita berkumur khawatir kumurnya kita berlebihan ya. Namanya bulan puasa lagi panas-panasnya, Allah uji dengan air yang dingin ya. Jadi kita lupa tuh, kita berkumur-kumur berlebihan sehingga air itu tidak sengaja masuk ke hidung, kemudian air itu ke mulut kita sampai ke tenggorokan. Itu yang membuat makruh, akhirnya membatalkan puasa kita. Nah, kita hindari ya. Jadi cukup wudhunya itu yang wajibnya saja, sunnahnya ditinggalkan, karena berkumur itu adalah perbuatan yang sunnah dalam berwudu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan bekam ya. Ketika kita ini sudah nyandu dengan bekam, kayaknya kalau badan belum dibekam kayaknya masih kerasa sakit gitu ya, kalau orang yang suka bekam. Nah, khusus di bulan puasa bekamnya jangan siang hari, bekamnya tuh malam hari. Kenapa? Karena pada saat dibekam, kemudian setelah dibekam itu tubuh kita lemah, nah itu yang menjadikan makruh ya. Khawatir kita puasa tubuh kita lemah, akhirnya kita maunya apa kalau sudah lemah? Kayaknya membayangkannya enak ya kalau minum, enak ya kalau makan. Nah, jadi khawatir kita mendapatkan makruh. Kalau sudah makruh, khawatir kita batal ya puasanya ya, bisa membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga adalah memandang istri ya. Memandang istri lebih baik di malam hari ya. Kalau mamanya kita memandang istri atau wanita lain di siang hari pada saat kita puasa, apalagi memandangnya lama gitu ya, nah itu akan mengakibatkan makruh dalam puasa ya. Apalagi pandangannya dengan pandangan yang penuh arti, pandangan yang ada syahwatnya ya, itu akan jelas sekali khawatir membatalkan puasanya. Tolong dihindari ya. Kemudian gibah ya. Kalau gibah itu membicarakan aib seseorang maupun bukan aib seseorang, kita membicarakan orang tersebut ya, apa yang dia kerjakan kita bicarakan. Nah, itu hindari,
karena itu salah satu dari 10 perkara makruh yang bisa membatalkan puasa kita ya. Kemudian yang kelima adalah tidur. Walaupun tidur ini ya, tidurnya orang puasa itu dapat pahala ya, tidurnya pun dapat pahala, tapi kalau tidurnya berlebihan ya maka menjadikan makruh. Jadi pagi sampai mau buka puasa itu dia hanya tidur, tidak melakukan apapun, bangun sholat tidur lagi terus setiap hari begitu, maka khawatir kita tuh cuma dapat capek dari puasa itu, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasanya. Nah, itu adalah salah satu termasuk makruh dalam kita berpuasa, tidur yang berlebihan ya. Kemudian mandi ya, mandi di siang hari ini banyak ulama yang sepakat tidak usah disiram rambutnya. Jadi kalau mau kita mandi di siang hari boleh mandi, tapi sebatas ini ya, sampai badan saja. Jadi wajah itu hanya cukup dibanjur ya, kemudian rambut jangan. Kenapa? Karena khawatir rambut kita dibasahin, khawatir kita tuh merasa seger. Nah, air yang dari atas itu masuk ke mulut kita, masuk ke hidung kita, masuk ke telinga kita ya, itu yang membuat makruh, bahkan bisa membatalkan puasa kita. Jadi kalau hal-hal yang bikin makruh itu kita harus hindari. Khawatir kalau kita kerjakan ya, sengaja atau tidak pun sengaja, khawatir ada air yang masuk, maka kita menjadi batal puasanya ya, bisa membatalkan puasa. Kemudian menelan air ludah ya, mungkin tanpa sengaja atau tidak sengaja kita ditelan lagi itu bikin makruh ya. Jadi kalau yang namanya makruh sebisa mungkin kita hindari ya. Kemudian ibu-ibu nih masak ya, masak di dapur, kemudian pengen tahu nih rasanya bagaimana sih ya, dicicipilah, boleh. Kita mencicipi makanan ketika kita sudah masak boleh, namun kita mencicipinya tuh jangan ditelan ya, begitu di lidah dibuang kembali. Nah, nggak bisa, ya sudah, jangan dikerjakan. Karena kalau tidak bisa, tidak tahu ilmunya, ketika dicicipin tuh masuk. Nah, yang masuk itu ya makruh, bisa membatalkan kita puasa ya. Jadi sebisa mungkin kita hindari. Kalau memang masaknya jadi pakai feeling saja, oh kira-kira sudah nih pas ya roikonya, oh sudah pas nih gulanya, jadi pakainya feeling. Kalau kita takut ketika kita mencicipi makanan akan membuat kita itu menjadi makruh ya. Kemudian yang kesembilan adalah kalau kita terbiasa dengan siwak atau sikat gigi ya boleh, tapi jangan di siang hari ya, karena kalau di siang hari kita sikat gigi atau dengan pakai formula ya, itu bisa mengakibatkan kita merasakan dari rasa formula itu. Nah, itu yang bikin makruh, bahkan bisa menyebabkan batalnya puasa ya. Jadi tolong yang termasuk 10 itu kita hindari supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dan pahala dari puasa. Yang terakhir adalah kita membayangkan hal-hal yang jorok ya, hal-hal yang bikin syahwat kita naik ya, hal-hal yang membuat iman kita itu rusak ya. Jadi hal yang begitu kita hindari supaya apa? Supaya menahan laparnya kita pada saat puasa itu kita benar-benar full ya. Kita mendapatkan pahala, kemudian kita juga mendapatkan maghfirah dari Allah, kemudian kita juga mendapatkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun pada saat bulan puasa, walaupun yang bukan katanya lagi ya, bulan puasa itu setan itu tidak ada ya, di kerangkeng gitu, tapi tetap saja ada godaannya ya. Ngelihat siang hari enak ya, kayak mandi ya, akhirnya mandi, rambutnya dibasahin, nah seger, nah dari segernya itu makruh ya. Karena yang namanya puasa ya memang kita harus benar-benar menahan semuanya ya. Mungkin hanya itu saja, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini manfaat. Dan sebagai penutup,
marilah kita dalam bulan puasa ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 1 bulan penuh ini Allah memerintahkan kita di khusus bulan Ramadan untuk berpuasa, maka puasalah dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.